Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kakak-kakak kelas 5? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita masih akan membahas materi kelas 5, tema 8, lingkungan sahabat kita, masuk ke subtema 3, yaitu usaha pelestarian lingkungan. Untuk IPA kita masuk submateri 3, yaitu ketersediaan air bersih. Semoga dengan pembahasan ini kita termasuk orang-orang yang peduli terhadap ketersediaan air bersih. Nah, ini contoh gambar air bersih. Ketersediaan air bersih sangat penting bagi kehidupan manusia. Berbagai upaya dapat kita lakukan untuk menjamin ketersediaan air bersih. Nah, ini tanda panah bagaimana cara supaya kita mendapatkan air bersih. Pertama, melestarikan air. Yang kedua, menghemat air. Nah, inilah cara melestarikan air. Yang pertama, menggunakan air secukupnya sesuai kebutuhan. Yang kedua, buanglah sampah pada tempatnya, seperti yang diperhatikan oleh anak ini. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran bahwa air sangat penting dan harus dijaga keberadaannya. Keempat, perbanyaklah menanam pohon. Kelima, menjaga kelestarian hutan, karena hutan salah satu tempat menampung air bersih. Faktor yang kedua, untuk menjaga ketersediaan air bersih, yaitu dengan cara menghemat air. Yaitu pertama, menggunakan air secukupnya. Jika sudah selesai menggunakan air melalui keran, maka segeralah keran itu dimatikan. Yang kedua, tidak mencuci motor atau mobil setiap hari. Cukup sepekan sekali atau ketika motor sangat kotor. Ketiga, menutup keran sesudah digunakan. Keempat, memanfaatkan air bekas cucian untuk menyiram tanaman. Kelima, mencuci pakaian saat sudah cukup banyak. Jadi cucilah pakaian bukan satu persatu. Nah, ini daerah resapan air. Pengertian dari daerah resapan air adalah daerah tempat meresapnya air hujan ke dalam tanah yang selanjutnya menjadi air tanah. Nah, inilah gambar bagaimana air diserap oleh tanah. Itu melalui pohon sehingga tanah menjadi berongga oleh masuknya akar ke dalam tanah semakin jauh. Akan memunculkan rongga-rongga atau biopori sehingga air mudah menyerap ke dalam tanah. Atau membuat lubang resapan air yang isinya atau dimanfaatkan untuk menimbun sampah organik sehingga sampah tersebut bisa menjadi pupuk. Nah, dengan adanya sampah organik ini dan adanya lubang resapan air membuat air yang mengalir di permukaan tanah menjadi terserap.
Yang kedua, air tanah adalah air yang berada dalam lapisan bebatuan atau lapisan tanah di bawah permukaan tanah. Yang ketiga, air tanah ada yang dikumpulkan melalui sumur-sumur seperti ini. Yang kedua, melalui terowongan. Ketiga, sistem drainase atau saluran air, atau dengan pemompaan. Inilah syarat-syarat air dikatakan air bersih, yaitu meliputi 3 komponen. Pertama, syarat fisik. Yang kedua, secara kimia. Dan ketiga, adanya kandungan mikroba yang terdapat di dalamnya. Syarat air layak minum secara fisik yaitu tidak memiliki rasa dan bau, tidak berwarna, dan tidak keruh. Secara kimiawi yaitu tidak mengandung bahan kimia, misalnya tidak mengandung pestisida dan desinfektan yang melebihi batas yang diperbolehkan, dan cukup yodium, serta mempunyai pH air antara 6,5 sampai 9,2. Secara biologi, air layak minum tidak mengandung kuman penyakit seperti bakteri E. coli, disentri, tifus, dan kolera. Nah, di akhir slide ini Pak Guru seperti biasa menyampaikan tugas tema 8 untuk pertemuan 3, yaitu latihan soal ketersediaan air bersih. Kerjakanlah latihan soal mengenai ketersediaan air bersih melalui link GF yang dibagikan via WA Group. Yang kedua, latihan soal boleh diulang sampai mendapatkan nilai 100. Hasilnya atau hasil dari latihan soal yang bernilai 100 tersebut silakan di SS dan kirim waktu ke Payatna. Oke teman-teman, semoga berhasil. Silakan klik subscribe bagi yang belum subscribe channel Payatna. Mohon maaf jika itu kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.